Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Wah, kita sudah masuk di bulan yang ketiga ya di tahun 2022. Dan untuk Sobat Impact Talk yang setia mengikuti, terima kasih untuk kesetiaannya, untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan. Dan untuk Sobat Impact Talk mungkin yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk di siang hari ini, Impact Talk hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Karena itu, silahkan bisa subscribe YouTube channel ini, First Baptist Church Bandung, dan juga bisa like video ini dan tekan tombol notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan setiap Impact Talk yang hadir di hari Rabu dan Jumat. Dan juga selain itu setiap harinya kita ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6, lalu jam 8 itu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak, dan di malam hari jam 8 ada Impact Family, renungan malam untuk keluarga. Dan di hari Rabu ini juga nanti sore kita bisa bersama-sama beribadah di kebaktian jam doa melalui Zoom. Makanya Sobat Impact Talk yang mau mengikuti bisa tanya link Zoom-nya melalui nomor yang ada di layar ya. Dan juga di hari Minggu untuk Sobat Impact Talk yang punya kerinduan untuk sama-sama beribadah, silakan bisa mengikuti kebaktian jam 8.30 dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mau onsite harus mendaftar dulu melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Nah, di situ ada bisa di download di Google Play Store dan di situ bisa registrasi untuk kebaktian secara onsite. Tapi kalau misalnya mau mengikuti secara online, makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya supaya bisa mendapatkan linknya, link ibadah di hari Minggu. Dan untuk hari ini kita mau kembali membahas dari buku Be the Best Mom You Can Be. Dan kalau Sobat Impact Talk lihat di poster hari ini judulnya Seks, Narkoba, dan Rock and Roll. Dan telah hadir narasumber kita yang setia melalui Zoom. Halo Om Aren dan Tante Siwi. Halo semua Sobat Impactor. Apa kabarnya Om dan Tante? Baik-baik, sehat-sehat. Ya, terima kasih. Apa kabar, host? Puji Tuhan sehat Om. Itu yang saat ini sangat penting ya untuk kesehatan. Ini Om dan Tante kita pengen ngobrol-ngobrol. Ya udah masuk ke bab yang ke-7 ya, dan kalau ngeliat judulnya kayaknya gimana gitu. Tapi silakan boleh dijelaskan mungkin sama Om dan Tante kenapa kita perlu untuk membicarakan hal ini. Ya, oke, terima kasih di host, di Debbie, dan juga para Sobat Impact Talk yang lainnya yang mengikuti acara ini. Jadi kembali ini diambil dari buku Be the Best Mom You Can Be yang ditulis oleh Marina dan Gregory Slayton, ya. Penerbitnya adalah Family First Indonesia. Dan isi bab ini ada 13, dan ini adalah bab yang ke-7, ya, tentang seks, obat-obatan, dan rock and roll, musik ya. Oke, kita akan mulai saja. Jadi Ibu Marina itu memulai bab 7 ini tentang seks, obat-obatan, dan rock and roll ini dengan statistik ya. Tapi statistik ini dilakukan di Amerika, bahwa jumlah orang Kristen yang berhubungan seks sebelum menikah dan melakukan aborsi itu ternyata sama banyaknya, bahkan lebih banyak dari yang dilakukan oleh non-Kristen. Ya, ini mengejutkan ya. Ini di Amerika. Di Indonesia saya belum tahu, mungkin sudah ada penelitian atau polling, interview, statistik ini atau belum gitu ya. Belum tahu, tapi di Amerika seperti itu. Ya. Kemudian disampaikan juga bahwa 80% dari orang-orang Kristen muda yang belum menikah telah melakukan hubungan seks dan bahwa 67%-nya aktif secara seksual. Ya. Ya, dari buku ini ya. Betul. Jadi ini di Amerika itu 80% dari orang Kristen muda itu yang belum menikah telah melakukan hubungan seks. Lalu dari 80% itu 67%-nya itu lalu aktif, gitu, terus-terusan melakukan secara rutin gitu ya. Itu yang ini namanya survei ke orang Kristen muda ya? Ya, ini surveinya dilakukan
kepada orang Kristen muda yang di Amerika. Ya memang kita sebenarnya kita udah ada ya lembaga yang melakukan survei seperti ini ya. Cuma saya belum ngecek sih apakah sudah melakukan survei tentang seberapa banyak sih orang Kristen muda di Indonesia ya yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah dan melakukannya terus secara rutin sebelum menikah juga gitu ya. Nah, mungkin ini ya, dalam buku ini juga mungkin statistik ini tidak akurat ya, dan mungkin angkanya berlebihan sebesar 30%. Tetapi bahkan ketika angkanya menjadi hanya 50% pun, itu sudah mengerikan bagi para orang tua kan, sudah sangat mengkhawatirkan ya gitu ya, angkanya walaupun tidak sampai seperti yang tadi, tapi 50% pun itu sudah mengerikan bagi kita orang tua. Ya. Jadi itu mengerikan dan juga sebenarnya kan itu sesuatu yang kalau kita pikir harusnya tidak terjadi ya bagi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki iman, yang sungguh-sungguh dididik dalam secara alkitabiah gitu ya oleh orang tuanya gitu ya. Tapi memang di sini kan statistiknya hanya muncul statistik saja, tapi tidak disebutkan apakah itu tentang orang Kristen yang lahir baru atau belum, jadi tidak ada detailnya gitu ya. Ini hanya bicara tentang statistik aja dengan orang Kristen muda. Apakah orang Kristennya itu hanya mengaku saja, sebenarnya tidak mengerti tentang kekristenan atau tidak, kita tidak tahu, gitu ya. Jadi itu tentang statistik yang tadi lah. Tapi intinya itu tetap mengejutkan karena ternyata itu juga terjadi gitu ya kepada orang Kristen muda. Gitu. Ya, lanjutkan ya. Ya. Menurut Marina ada dua kecenderungan yang tidak tepat dalam membesarkan anak-anak. Kita masuk ke dalam itunya, isi bukunya ya. Jadi menurut Marina ada dua kecenderungan yang tidak tepat dalam membesarkan anak-anak. Ya, jadi orang tua itu kalau menurut Ibu Marina ini kesalahan pertamanya itu adalah ekstrim pertama ya. Jadi orang tua itu membuat suatu gelembung perlindungan yang diharapkan gelembung itu dapat mensterilkan si anak-anak itu dari hal apapun dari dunia nyata. Gitu ya. Jadi orang tua itu membuat pemisahan antara si anak itu dengan dunia nyata gitu ya, supaya steril gitu ya. Jadi orang tua ini dia mengabaikan bahwa si anak itu sebenarnya hidup di dalam dunia gitu ya, karena dia mau memisahkan dari dunia yang ada. Nah itu sebenarnya kesalahan pertama orang tua terhadap anak-anak ya, karena seharusnya anak-anak itu dibiarkan untuk mengetahui dunia ini gitu ya. Tapi ada tapinya ya, yaitu anak-anak itu perlu diajak berdiskusi dan menganalisa sebenarnya kenapa ini terjadi, itu apa yang terjadi, bagaimana menghindarinya, apakah itu baik atau tidak, atau bagaimana. Jadi diajak untuk menggunakan akal budinya gitu ya, yang didasarkan kepada pengetahuannya tentang dari Alkitab untuk dia bisa memandang dunia ini dengan tepat sebenarnya, memandang dunia ini dengan dengan tepat ya, dengan pantas, dengan jelas. Lalu ada lagi ekstrem kedua ya? Ya, ada lagi yang ekstrem keduanya ya. Nah, orang tua sendiri ada pula yang secara tidak sadar telah menjadi serupa dengan nilai-nilai dunia ini yang kemudian tanpa disadari diwariskan kepada anak-anak. Jadi setiap hari hidupnya memang sudah serupa dengan dunia dan itulah yang diajarkan. Jadi pengetahuan Alkitabnya jadi nggak jelas ya, gitu ya. Ya. Gitu. Jadi ini sama-sama orang tua Kristen ya, sama-sama orang tua Kristen. Yang satu itu membuat benteng perlindungan anak-anaknya itu terpisah gitu ya, terpisah dari dunia luar gitu ya. Jadi nggak perlu tahu ini, nggak perlu tahu itu, nggak boleh baca ini, nggak boleh baca itu, nggak boleh tahu ini, nggak boleh, pokoknya segala macamnya enggak gitu ya. Tapi sebenarnya sampai seberapa lama sih anak-anak itu bisa dipisahkan? Ketika mereka sudah SMA atau sudah kuliah, pasti mereka akan kelihatan juga ya. Nah, justru yang jadi masalah mereka harus dipersiapkan kan, bagaimana mereka menganalisa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang ada di dunia ini menurut nilai-nilai yang ada dalam Alkitab gitu ya. Ekstrem keduanya ini orang tua Kristen ya, ini kita bicara orang tua Kristen. Ekstrem keduanya orang tua Kristen sendiri permisif dengan nilai-nilai dunia. Jadi mungkin mereka tahu nilai-nilai Alkitab, tapi mereka permisif. Jadi mereka sendiri mengadopsi nilai dunia dalam kehidupannya gitu. Jadi bohong itu nggak apa-apa, nipu-nipu orang dikit nggak apa-apa, memanipulasi orang tuh nggak apa-apa, gitu ya. Nonton ini nggak apa-apa, nggak ada kekudusan ini juga nggak apa-apa, gitu ya. Padahal orang Kristen, gitu.
Tapi supaya hidupnya menurut mereka mungkin hidupnya lancar, hidupnya nyaman, ya udahlah kita ikutin aja nilai-nilai dunia yang ada supaya kita tidak ada masalah. Nah, ini ekstrem kedua gitu ya. Jadi yang satu mensterilkan, yang kedua malah menyatu dengan nilai-nilai dunia. Itu dua ekstrim. Jadi Tapi harusnya dari tengah. harusnya ada yang tengahnya ya. Soalnya kayaknya kalau dua ya jadi apa? Salah dua-duanya gitu, Om, Tante. Jadi ekstrem kanan. Ya, ekstrem kiri, Karena ekstrem kanan. terlalu maksudnya ya kalau nggak ya nggak boleh tahu juga ya ya itulah kan kalau sekarang jadi malah jadi nyari taunya dari teman-teman Internet, dari ya. luar gitu ya kalau sama orang tua nggak dikasih tahu tapi ya kalau malah membenarkan hal-hal yang salah juga ya anak kan ya melihat teladan ya itu ya pasti yang dilihat kan teladan orang tua ya akan diikuti ya kalau misalnya itu Iya, kayak tadi yang bohong ya karena dibiarkan boleh ya akan ya diikutin aja gitu ya akan dilakukan iya, gitu. iya. Jadi kalau topiknya seperti ini, seks, Hmm. terusnya narkoba, Hmm. terusnya rock and roll gitu ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan umur ya, ya tentu saja anak SD kelas 6 nggak jangan SD umur 6 tahun gitu ya, 7 tahun 8 tahun ya janganlah diomongin soal seks, narkoba, rock and roll secara detail gitu ya. Hmm. Tapi kalau dikasih tahu dikit-dikit sebagai pengetahuan awal nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan umur nanti perlu dijelaskan gitu ya. Misalnya seks itu apa, menurut nilai-nilai kita bagaimana. Tapi kalau di dunia ini orang-orang memandangnya bagaimana sih, apa sih tren yang terjadi di dunia ini mengenai seks gitu ya. Nanti sih ada sih dibahas di situ ya sama Ibu Marina ini. Ya. Kalau namanya narkoba itu apa? Kan narkoba itu sendiri sebenarnya dalam dunia kedokteran dipakai kan. Kalau Hmm. misalnya orangnya sudah sangat kesakitan kayak kanker gitu ya, itu kan dikasih heroin ya supaya tidak terlalu sakit gitu kan. Lalu ada juga penyakit-penyakit yang sebenarnya pakai ganja ya untuk menyembuhkan dan itu lagi apa namanya lagi diteliti dan itu juga jadi bahan perdebatan juga apakah ganja itu bisa dilegalkan atau tidak. Gitu. Nah sebenarnya yang seperti itu tuh kalau memang anaknya sudah cukup umur, sudah SMP, sudah mulai SMA, ya bisa dibahas bareng gitu. Bisa dibahas bareng bukan sebagai sesuatu yang tabu tapi sesuatu yang mereka memang perlu tahu. Misalnya musik rock and roll gitu ya. Rock and roll itu musik apa sih? Metallica tuh musik apa sih? Pop itu musik apa? Nah, lalu yang namanya musik itu terdiri dari apa? Terdiri dari melodi, irama, dari lirik lagu gitu kan ya, liriknya, syairnya bagaimana. Ya mungkin bisa aja orang tua itu misalnya anaknya suka suka lagu apa? Lagu kalau zaman sekarang sih Korea ya, lagu-lagu Korea gitu ya. Iya. Saya nggak tahu Yang sih lagu Korea. Iya, tapi coba aja dibahas sama-sama orang tua dengan anak gitu ya. Ngebahas, kamu suka lagu apa sih? Oh lagunya si ini misalnya gitu. Saya nggak nyebut grup band ya. Lagunya Iya. si ini. Judulnya apa? Judulnya ini. Ya udah yuk kita bahas sama-sama. Nanti orang tua ada yang bilang kan, loh kan lagu Korea pakai huruf Korea, Hangul gitu kan. Gimana nih? Oh gampang zaman sekarang mah kayak gituan mah gampang kan ada terjemahannya ke bahasa Inggris gitu Ya. ya, gampang lah pakai Google Lens juga bisa atau apa gitu kan itu. Nah itu bisa dilihat isinya tuh apa sih, isi liriknya tuh bagaimana dibahas sama-sama. Lalu yang namanya rock and roll, contohnya apa sih lagu rock and roll? Contohnya apa sih Metallica atau apa metal? Coba kita lihat liriknya, kita bahas sama-sama. Tujuannya apa? Ya, Pembuatannya. tujuannya apa? Apakah melodinya kamu suka? Apakah iramanya kamu suka? Kenapa kamu suka? Nah, diskusi seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan si anak gitu ya. Iya. Dan Nggak langsung dibilang, lu jangan nonton ini, ya, jangan gitu ya. iya, Harus dijelasin. Jadi kalau anak dilarang-larang, malah keingintahuannya kan lebih besar ya. Kenapa sih? Kenapa sih gitu ya? Dengan orang tua jadi ikut di situ ya. ya. Jadi perkembangan imannya itu bukan hanya apa yang dibilang papa mama gitu. Jadi jangan sampai anak-anak pas ditanya, kamu percaya Tuhan? Iya. Kenapa? Ya karena papa mama nyuruh saya beriman sama Tuhan. Nah jangan sampai begitu gitu. Terus ya kamu apa dengar musik ini enggak? Oh enggak. Kenapa? Karena papa mama melarang saya. Tahu nggak alasannya apa? Nggak tahu. Nah itu nggak bagus. Iya. Itu nggak bagus. Jadi justru iman si anak gitu ya harus dikembangkan juga akal budinya.
Karena kan harus mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia dengan iman, dengan akal budi, segenap kekuatan, ya kan, segenap hati, gitu kan. Ya, jadi semuanya dipakai lah, termasuk akal budi bagaimana menganalisa sesuatu, termasuk hal ini ya, seks, narkoba, rock and roll, itu anak-anak perlu diajar untuk menganalisa dengan baik, caranya bagaimana. Itu pendahuluan yang dari Ibu Marina ya. Pendahuluannya itu ada 2 ekstrim, jadi justru harus jangan seperti itu. Iya. Wow, ya, memang jadi ingat juga kita juga di bulan kemarin tuh di bulan Februari di Impact Talk juga dibahas ada dua kali kita membahas tentang gimana caranya untuk ngasih tahu pendidikan seks ke anak dan juga remaja gitu, karena ternyata ya itu karena kalau di dunia ini kayaknya kalau begitu disebut tentang seks kayaknya langsung sama dengan hubungan suami istri gitu, padahal ternyata ya kalau dari anak-anak ya itu mulai tentang bahwa ya kalian itu ya ini yang satu laki-laki satu perempuan, itu pun juga udah tentang seks, bahwa kan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan ya kalau Sobat Impact Talk mau tahu lebih panjang, lebih lanjutnya, cari di playlist ya, nanti bisa dilihat ada tentang pendidikan. Dan kalau kemarin juga yang tentang lagu juga, yaitu Om ada anak-anak muda dan salah satunya anak Om dan Tante juga membahas gitu tentang ya bukan boleh nggak boleh, tapi ya maksudnya ya tujuannya buat apa gitu ya. Nah, coba kalau kita hari ini ya kita mau lihat dari buku ini, nah ya ini gimana nih sebagai orang tua gitu, kalau misalnya itu mungkin dari anak ya mulai pengen tahu tentang seks dan tadi juga ya tentang narkoba dan rock and roll, gimana nih orang tua mulai ngajarinnya? Ya, ya jadi seperti yang mungkin salah satu yang Paulus katakan ya, segala sesuatu itu boleh bagiku, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Ya itu kan ya. Nah itu sebenarnya yang kedua juga dari situ kita bisa memberikan, kita mesti punya kepercayaan bahwa anak kita tuh sebenarnya akan memilih yang baik. Gitu. Jadi sebagai orang tua jangan banyak curiga juga sama anak gitu. Jangan curiga bahwa anak tuh pasti akan mengambil yang buruk, anak tuh pasti akan gini, enggak juga sih. Malah mungkin si anak bisa memilih yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri, mungkin gitu ya. Jadi pertama memang orang tua harus punya trust ya, rasa percaya kepada anak bahwa kalau anak ini saya ajak ngobrol, kita kasih tahu, kita ajarkan bagaimana menganalisa sesuatu dengan baik gitu ya, berdasarkan nilai-nilai Alkitab, berdasarkan terang firman Tuhan, maka dia punya modal gitu. Ketika sudah diajarkan bagaimana caranya, itu dia punya modal. Segala sesuatu itu bisa bisa dianalisa sama dia. Ini bagus apa tidak? Ini sebenarnya mengarah kepada apa? Mengarah kepada nafsu saya. Nafsu itu kan banyak ya. Nafsu amarah, nafsu keserakahan, nafsu ingin menang sendiri, nafsu tidak mau tidak mau mengalah sama orang lain gitu kan. Itu banyak ya hal-hal yang sebenarnya dia nanti bisa pikirkan gitu kan. Apakah saya mengambil keputusan ini karena saya marah? Apakah saya mengambil keputusan ini karena saya dendam sama seseorang? Ya, seperti itu ya. Jadi jadi memang ada budaya yang dominan ya. Budaya yang dominan yang sebenarnya ada di sekitar kita, di sekitar orang tua dan sekitar anak-anak Kristen gitu ya. Dan kita jangan berharap kita bisa membuat steril anak-anak kita dari dunia. Karena itu juga bukan sesuatu yang perlu dilakukan gitu. Untuk mensterilkan tuh enggak, malah. Justru anak-anak itu kalau bisa memang ada dalam dunia, karena kan Tuhan Yesus sendiri bilang, aku mengutus kalian ke dunia seperti domba-domba ke tengah serigala, ya kan? Dan Tuhan nggak bikin itu steril, tapi Tuhan memberikan pengajaran, ya, memberikan analisa, dan khususnya memberikan Roh Kudus. Nah, kita dan anak-anak kita juga punya Roh Kudus. Nah, sebagai orang tua kita sebenarnya perlu memberikan pengajaran yang lebih menekankan kepada bagaimana mereka menggunakan akal budinya untuk menganalisa hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi jangan hanya percaya orang ngomong apa langsung percaya gitu ya. Orang ngomong ini langsung percaya, jangan.
Justru mereka harus mulai siapapun yang ngomong gitu ya, siapapun yang ngomong, termasuk orang-orang misalnya orang-orang penting yang ada di gereja gitu, bahkan pendeta pun kalau misalnya ngomong mereka harus lihat nih bener nggak nih, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya ngomong itu pendeta atau siapa yang orang yang terpandang di gereja, oh itu pasti benar, udah kita terima aja, nggak usah kita selidiki, nggak usah kita analisa, nggak usah kita riset. Oh enggak, jangan. Karena tetap perlu dilakukan cara berpikir yang kritis gitu ya. Nah, itu perlu karena itu modal untuk melihat segala sesuatu dengan lebih baik. Nah, itulah yang sebenarnya tugas yang orang tua harus lakukan ya. Nah, ini Ibu Sio mau coba baca. Dan bab ini juga kita akan membahas beberapa masalah yang paling sulit yang harus dihadapi oleh para ibu ya, orang tua lah ya, orang tua yang masa kini. Kita akan melihat bagaimana kita dapat menghadapi sejumlah tantangan spesifik dan melawan godaan-godaan yang harus dihadapi anak-anak kita. Dan pada saat yang sama kita akan membahas bagaimana kita dapat membangun pola kehidupan mengikut Tuhan yang akan membantu anak-anak kita berdiri tegak gitu ya, melawan kekuatan dunia gitu ya, nilai-nilai dunia. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua Kristen itu membantu anak-anak tuh berdiri tegak gitu ya, melawan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Itu kan isinya adalah iman plus pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Alkitab gitu ya. Itu intinya seperti itu. Nah, Ibu Marina ini dalam menjawab hal mengenai seksual, narkoba dan rock and roll, tapi sebenarnya tentang hal lain juga ya, bukan hanya ini aja. Itu menawarkan ada 7 hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. 7 hal yang dilakukan oleh orang tua ya. Wow, banyak juga ya Om. Banyak. Banyak ya. Ya, ada banyak. Ya. Nah, satunya ya, ini yang paling penting ya, berdoa tanpa henti bagi anak-anak kita ya. Jadi berdoa intinya, ya mendoakan mereka. Terus yang kedua, pentingnya memiliki kebanggaan iman melalui sejarah kekristenan. Ya pertama harus percaya Tuhan Yesus dulu ya. Tapi terus itu dia bangga sama imannya yang dia diberikan oleh Tuhan kepada anak tersebut kan gitu ya. Kemudian mengajarkan pandangan yang benar mengenai seks. Kemudian mengajarkan pandangan yang benar mengenai berpacaran. Ya, itu ada 4 dulu ya. Ya, itu ada 4 ya. Yang kelima, mengajarkan pandangan yang benar mengenai obat-obatan terlarang. Jadi kan nggak bisa kita orang tua langsung bilang, oh obat-obatan terlarang itu nggak ada gunanya, itu sangat pokoknya haram. Pokoknya nggak boleh gitu. Nah sebenarnya di kedokteran malah dipakai gitu ya. Di kedokteran malah dipakai dalam hal-hal khusus, malah dipakai gitu kan, sesuai dengan kegunaannya gitu kan. Jadi harus dikasih tahu nih kenapa sih dilarang gitu ya. Oh ternyata ada zat bahayanya gitu ya. Sama aja seperti orang misalnya makan sayur bayam direbus jam 6 pagi, terusnya ada yang mau makan jam 6 sore gitu kan, berarti udah 12 jam kan ya. Kira-kira waktu anaknya mau makan, orang tuanya bilang, ma aku makan bayamnya ya gitu ya, udah 12 jam nih umur bayamnya nih. Orang tuanya bilang, oh jangan gitu ya. Kenapa? Itu narkoba. Nah, bener kan? Jadi si sayur bayam itu udah jadi obat terlarang, udah jadi obat-obatan terlarang, udah jadi drugs gitu, karena dia udah beracun gitu kan. Terusnya apalagi misalnya makan apa? Pokoknya ada misalnya kayak gula. Gula itu sebenarnya gimana? Gula itu sebenarnya termasuk narkoba, gitu kan? Tapi kan nggak ada yang tahu kan? Narkoba dalam arti apa? Kenapa bisa begitu Om? Iya. Kalau dalam penjelasan kedokteran mah gula, karbohidrat yang berlebihan gitu ya. Itu tuh sebenarnya merusak tubuh. Efeknya itu lebih parah dari narkoba juga efeknya ya. Lebih parah dari alkohol, lebih parah dari lemak-lemak kambing gitu ya. Dari lemak babi gitu kan. Itu enak-enak ya semuanya. Nah, padahal zaman sekarang tuh anak-anak misalnya aku mau beli ini, minuman, aku mau beli boba. Nggak ada tuh orang tua yang ngelarang. Gitu ya.
setiap hari minum minuman manisnya itu 2 gelas gitu ya. Setiap hari minumnya banyak, nggak dilarang. Padahal itu sebenarnya efeknya sangat berbahaya gitu ya. Jadi itu pengetahuan, akal budi ya. Jadi pengetahuan akal budi itu perlu dikasih tahu. Misalnya kayak begadang. Begadang itu juga efeknya berbahaya sekali. Sama gitu. Nah, jadi jangan fokus kepada hal-hal yang memang sudah takut gitu ya, sudah menimbulkan ketakutan, tapi terusnya mengabaikan hal-hal yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya berbahaya ya, seperti gula gitu ya, contohnya. Nah, jadi mengajarkan pandangan yang benar mengenai obat-obatan terlarang. Lalu yang keenam, mengajarkan pandangan yang benar mengenai musik rock and roll gitu ya. Kenapa sih musik rock and roll itu jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang dimusuhi? Apa sih urusannya gitu ya? Ya kan? Iya, Itu saya betul. kalau ini jadi ingat waktu saya kuliah gitu ya. Oh, Karena waktu saya kuliah tahun 85 sampai tahun 90-an itu di Perkantas, wah pembahasan tentang musik itu eh, pembahasan tentang musik itu rame itu. Karena ada backward masking gitu ya. Jadi backward masking itu dia nyanyinya liriknya apa, tapi ketika diputar balik backward masking gitu ya, itu isinya adalah hujatan-hujatan kepada Tuhan gitu ya. Itu sampai segitu-gitunya gitu ya. mungkin Tapi kan yang zaman sekarang kayaknya nggak ngerti ya Om ya. nah, Tapi ya itu dulu makanya betul-betul saya juga waktu itu masih remaja juga ya Remaja ya kita sudah. aku remaja waktu itu membahas ya tentang ya ini tentang musik-musik rock gitu dan ya itu yang kalau dibalikin kayaknya kalau sekarang udah nggak pakai kaset itu sih ya Om ya Om Tante. ya Cuma zaman tetap sekarang aja kan ya nggak tahu tuh cara backward caranya. masking-nya gimana. Mungkin ada alatnya juga nggak tahu juga. Kalau sekarang Tapi kayaknya lebih ke lirik-lirik ya kalau Ya, dilihat ya langsung maksudnya di lirik-liriknya juga sudah menyatakan yaitu hal-hal yang negatif atau yang mengarahkan ke hal yang negatif itu udah terlihat dari ya lirik-liriknya ya kalau sekarang kebanyakan. ya. Mm. Jadi intinya sebenarnya orang tua atau ya orang tua dalam rumah gitu ya. Ini kan tentang orang tua kepada anak gitu ya. Mm. Kalau konteksnya di gereja mungkin guru sekolah minggu kepada muridnya gitu ya. Itu sebenarnya harus mengajarkan bagaimana menganalisa sesuatu itu lagi. Jadi gimana nih menurut kamu? Mari kita bahas liriknya, mari kita bahas gramanya, gitu kan? Mari kita bahas apanya, gitu kan? Nah itu yang sebenarnya harus dikembangkan sebenarnya. Jadi jangan sebagai orang tua atau misalnya sebagai guru sekolah minggu, pokoknya kamu nggak boleh gini loh ya. Nah, nggak bisa gitu, gitu. Karena anak-anak bingung kenapa nggak boleh, gitu kan? Ya itu pasti pertanyaan yang muncul, kenapa nggak boleh, gitu kan? Nah, jadi anak nggak diajak berdiskusi ya. ya, Jadi cuma ini nggak boleh, ya. itu boleh, ya. Gitu. Dan waktu Kalau ditanya kenapa nggak boleh, orang tua nggak jawab lagi gitu ya. ya, karena kadang-kadang orang tuanya juga nggak tahu kenapa nggak Karena boleh. nggak tahu. Banyak orang lain bilang nggak boleh, kita nggak boleh gitu ya. Karena orang tua sendiri diajarin orang lain nggak boleh gitu, dan dia nggak tahu alasannya apa kadang-kadang ya nggak semua. Makanya Tapi kalau berarti misalnya harus tahu ya kasih tahu lah, gitu ya. Kalau tahu ya kasih tahu kan. Nah kalau menurut Marina ya Ibu Marina ini, jadi rock and roll itu hubungannya erat dengan seks gitu ya, seks bebas, lalu ketenaran. Jadi orang mengejar ketenaran tuh dengan menghalalkan segala macam cara, gitu ya. Lalu okultisme, gitu. Nah seperti yang tadi kan, yang backward masking itu kan, yang lagu-lagu itu kan hubungannya dengan okultisme. Gitu. Ada yang bilang, oh grup band ini menjual jiwanya kepada setan, oh grup band itu menjual jiwanya kepada. Nah sebenarnya sebagai orang tua atau sebagai kalau di gereja ya guru sekolah minggu atau apa, itu nggak bisa misinformasi gitu. Nggak bisa kita ngomong sesuatu asal ngomong aja, itu jadi misinformasi. Kita tuh mesti benar-benar cek. Kalau zaman dulu ngeceknya susah, ya kan? Karena nggak ada Google, ya. Zaman dulu susah, kita dapat info dari mana nih, gitu kan? Kita dapat info dari mana kalau si grup band ini menjual jiwanya kepada setan? Ayo, nggak tahu kan? Akhirnya nebak-nebak, nah nggak boleh, itu misinformasi. Tapi kalau zaman sekarang Google ada banyak. Tapi Google pun kita harus punya keahlian. Jadi sebenarnya gini, orang tua kalau di rumah ya, orang tua, kalau di gereja guru sekolah minggu.
itu sebenarnya harus mengajarkan bagaimana cara mengecek sesuatu lewat Google Search. Misalnya aja tentang makanan. Itu ada yang informasinya abal-abal, yang tidak didasarkan oleh penelitian, tapi ada juga kan yang informasi yang berdasarkan penelitian kan, gitu. Nah, jadi carilah informasi dari sumber yang baik. Nah, sebenarnya itu suatu keahlian yang dibutuhkan di zaman sekarang. Termasuk orang tua mesti ngajarin ke anak-anaknya itu adalah keahlian bagaimana mencari informasi yang benar di Google. Dari mana nih? Misalnya kalau kita cari informasi tentang kesehatan, ya carilah misalnya di websitenya Mayo Clinic atau di websitenya Medical UCLA, University of California misalnya, atau dari John Hopkins University, itu dia punya juga website tentang tentang kesehatan. Nah, jadi jangan cari dari dari yang abal-abal yang cuma ngomong oh ini gini gitu kan, tapi nggak ada dasar risetnya gitu ya. Nah, jadi tentang kerohanian Kristen, informasi-informasi Kristen, apakah semua yang ada di internet itu benar sesuai dengan Alkitab? Nggak juga, hati-hati. Tergantung juga kan sama ininya, sama denominasinya, ya kan? Kalau misalnya ada yang denominasi ini, wah ini udah pasti tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan nih. Nah, kita mesti kasih tahu. Kalau kamu misalnya research, terusnya ada bla 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 bla.com. Oh ini dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan ambil apa-apa dari situ. Nah, jadi seperti itu yang perlu diajarkan kepada anak supaya anak jadi mandiri ketika mereka menganalisa ya. Jadi tentang ini. Karena sejak dari zaman dahulu pun disinformasi itu banyak terjadi ya, seperti misalnya kayak grup band ini menjual jiwanya kepada setan, atau perusahaan ini jangan dipakai produknya ya. Karena perusahaan ini ada menyembah setan gitu ya. Mungkin ada yang benar, tapi banyak juga yang nggak benar gitu. Nah, sementara orangnya udah disuruh jangan pakai produknya gitu ya. Padahal misinformasi. Ya, jadi intinya kita jangan males gitu. Jangan ngajarin anak tapi terusnya males gitu ya. Jadi sebagai orang tua atau guru sekolah minggu ya harus rajin ngecek, kritis gitu ya, dan mengajarkan anak supaya kritis juga gitu. Kalau kita misalnya informasi dari kita yang nggak jelas, kalau perlu anak kita atau anak murid kita di sekolah minggu mengkonfrontasi kita, benar nih kayak gini. Nah, itu justru perlu diajarkan yang seperti itu. Jangan sampai anak kalau orang tua nggak mau konfrontasi atau murid kepada guru sekolah minggu nggak mau konfrontasi. Jangan. Justru keinginan mereka untuk kritis, tapi kritis yang baik gitu ya, itu harus dikembangkan. Dan itu sebenarnya salah satu cara bagaimana orang Kristen itu sebenarnya bertahan, gitu ya. Karena kalau di YouTube itu sebenarnya ada peperangan antara orang-orang yang mempromosikan tidak percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang mempromosikan percaya kepada Kristus. Dan itu banyak debatnya kalau kita cari. Nah, masalahnya apakah anak-anak kita atau murid kita semuanya akan menonton YouTube yang tepat, gitu kan? Nah, itu perlu diajarkan kepada mereka juga. Nah, itu yang nomor 6 ya, mengajarkan pandangan yang benar mengenai musik rock and roll, yaitu tentang seks bebas, ketenaran, dan okultisme. Lalu yang ke-7, nah ini yang penting. Karena yang ke-7 ini sebenarnya dasar dari yang ke-1 sampai ke-6 ini bisa dilakukan. Kan ke-1 kan mendoakan, yang ke-2 sampai ke-6 itu kan mengajarkan gitu kan. Nah, yang ke-7 ini adalah pentingnya orang tua selalu hadir. Nah, ini poinnya. Pentingnya orang tua selalu hadir dalam membesarkan remaja untuk memberikan mereka apa nih? Selain pengetahuan dan pandangan dan teknik gitu ya. Teknik menganalisa, tapi yang paling penting adalah memberikan mereka kasih. Gitu. Lalu apa? Penghargaan. Lalu apa? Memberikan bukti bahwa anak-anak kita itu adalah orang penting bagi orang tuanya. Kerasa nggak sih kalau misalnya kita sebagai anak tuh, terusnya kita ngerasa, iya ya orang tua menganggap saya penting ya buat mereka ya. Bayangin gimana sih perasaan anak kayak gitu. Oh, saya dihargai nih sama orang tua saya. Aduh, saya dihargai sama orang tua saya. Saya diperhatikan. Oh, saya dianggap penting nih sama orang tua saya. Kalau anak udah kayak begitu gitu ya, merasa bahwa orang tuanya seperti itu sebenarnya komunikasi udah sangat lancar. Jadi pengajaran segala macam itu
bisa dengan baik dilakukan. Hmm. Lalu mereka adalah penting dan kita memperhatikan mereka. Jadi dengan cara apa? Dengan cara memberikan waktu kita, telinga kita, hati kita kepada mereka, gitu. Jadi yang paling berat itu sebenarnya memberikan waktu ya, memberikan Iya. waktu, telinga dan hati. Jadi kalau memberikan waktu kan memang kita dedikasi waktu ya. Tapi telinga dan hati itu begini. Misalnya ada anak nanya, ini orang tuanya lagi ada hal penting di HP-nya gitu ya. Dia lagi entah browsing, entah lagi chat yang penting gitu ya, project miliaran misalnya gitu ya, penting lah pokoknya intinya. Terusnya anaknya datang, Papa, atau Mama, aku mau nanya. Nah, bisa nggak si orang tuanya itu, oh gitu ya, terusnya dia matiin HP-nya, ditaruh di meja, terusnya dia ngomong, iya apa nih? Terusnya matanya ngelihat si anak. Iya. Gitu. Kira-kira perasaan anaknya gimana kalau Gem? Iya, senang lah Nah, pasti, iya, terasa jadi penting, terasa gestur, penting. jadi gestur seperti itu buat kita sih, buat orang tua mungkin itu apa sih? Malah kadang-kadang jawabnya juga sambil apa gini gitu ya. Ya apa? Udah ngomong aja, gue denger kok. Udah ngomong aja, gitu kan. Tapi anaknya apa percaya? Waktu kita sambil lihat HP, kita bilang udah ngomong aja, kita denger kok. Apa anak itu percaya bahwa kita benar-benar dengar? Gitu kan? Apalagi ketika dia benar-benar ngomong, terusnya kita ngomong apa tadi? Kebayangkan beda ya? Beda banget. Nah, jadi sebenarnya itu gestur seperti itu, sikap kita pada anak seperti apa. Ya, jadi orang tua juga mesti tulus ya. Mesti tulus. Jadi guru sekolah minggu juga kalau di konteksnya di gereja ya mesti tulus juga. Kalau memang mau perhatian ya perhatian. Kalau misalnya nggak ada waktu bilang, oh sorry, saya lagi nggak ada waktu nih. Nah gitu. Jadi jelas. Gitu. Karena anak-anak itu begini, feeling mereka kepada perhatian orang, gitu ya. Apakah orang itu memperhatikan mereka, orang itu menghargai mereka atau tidak? Itu sama seperti ikan hiu, tajamnya hidung ikan hiu mencium darah. Itu tajam banget. Jadi anak-anak tuh feelingnya tentang orang memperhatikan dia dan menghargai dia itu sangat tajam. Dari gestur, dari cara kita memandang, dari cara kita menjawab. Nah, padahal itu yang mereka butuhkan. Nah, jadi ini nomor 7 yang ditawarkan oleh Marina, pentingnya orang tua selalu hadir. Nah, kata hadir ini harus diartikan dalam pengertian yang dalam seperti tadi. Yaitu apa? Memberikan kasih, penghargaan, gitu ya. Menganggap bahwa si anak itu orang penting, memberikan perhatian, memberikan waktu, telinga, dan memberikan hati. Wow. Udah sebenarnya 7 itu aja sih. Tinggal dikembangin dan dilakukan aja. Kan poinnya sebenarnya dalam kehidupan kekristenan itu kan sebenarnya begini ya. Kita tuh udah banyak dengar lah yang namanya khotbah, seminar gitu ya, informasi-informasi. Udah kebanyakan lah, udah information fact gitu ya. Jadi udah kebanjiran informasi lah. Yang jadi pertanyaan dilakuin apa enggak? Tahu tapi susah atau belum dilakukan gitu ya. Dikerjain kan, dipraktekin. Kalau kita cuma dengar aja, nggak dipraktekin ya sayang ya buat apa gitu ya. Sebenarnya rumusnya tuh dibalik. Jangan ngedengar seminar atau ngedengar khotbah atau ngedengar ini 100 kali atau 10 kali tapi nggak praktekin. Dengarnya sekali aja, tapi praktekinnya 9 kali gitu. Oh ya, mantap. Iya dong. Iya. Jadi itu udah jadi kebiasaan. Ya udah sok, boleh dengerin lagi khotbah yang lain atau seminar yang lain. Dengerin sekali, catet penting apa nih. Udah kerjain 9 kali. Habis itu baru denger lagi. Sebenarnya begitu harusnya. Ya gitulah. Praktek tuh lebih penting. Iya. Wah, jadi ini sebagai orang tua, papa mama itu jangan lupa apa yang sudah kita tahu ya, orang tua tahu, jangan lupa dipraktekkan ya Om Tante kepada anak-anak. Dan ya itu betul, tadi udah mau tanya ternyata itu jadi poin ke-7 ya, maksudnya tadi terpikir sama I-host juga, berarti kan penting orang tua ada bersama anak-anak gitu ya, maksudnya bersama anak-anak. Dan itu ternyata memang menjadi poin yang ke-7 juga bahwa hadir gitu ya, hadirnya tuh berarti fokus juga ya ke anak ya Om. Maksudnya memang yang tadi kayak Om kasih contoh juga kan, jadi kalau lagi sibuk apa juga meninggalkan dulu kesibukan untuk mendengarkan anak gitu. Dan kalau
sudah terbiasa seperti itu, nanti anak pun ya akan apapun juga yang terjadi akan ngomong ya ke orang tua ya, akan Iya, bilang gitu ke orang tua, kalaupun apapun juga yang terjadi gitu. Jadi ya kalau menghadapi, iya, dan tadi menarik juga yang Om bilang tentang narkoba itu bukan hanya yang ya karena mungkin kalau yang besar dan di dunia ya sampai orang ditangkap atau ini ya. aturannya gitu ya. Nah itu kan karena ganja dan ya maksudnya narkotik yang eh, lebih jelas, padahal mungkin dari makanan sehari-hari, bukan mungkin makanan sehari-hari pun kalau berlebihan ya menjadi ini juga ya, iya, menjadi narkoba juga gitu ya, maksudnya iya, menjadi drugs betul, dalam kehidupan. betul. Jadi ya kembali lagi ya untuk Iya, kita menjaga, berarti menjaga kesehatan juga ya Om Tante gitu. Maksudnya menjaga iya, kesehatan itu ya ya yang secukupnya ya. Semua tuh yang iya, pas, Yang yang cukup dibutuhkan, ya. yang dibutuhkan, Yang apa, Tante? iya, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya, betul. Bukan berlebihan ya semua segala sesuatu itu. iya. Wow. Jadi ya Ya, tetap narkoba rumah tangga itu kan ya gula-gulaan sama gorengan ya. oh, aduh Enak itu, gorengan ya. itu enak banget itu. Ya, Gorengan saya juga mau ya makan Om ya. gorengan. Jadi akhirnya segala sesuatu ya jangan berlebihan ya. Harus Ya, pas untuk segala sesuatu. Dan ya betul. dan kalau ya yang ini maksudnya kalau yang apa seks itu ya kalau yang hubungan suami istri ya pasti harus nanti gitu kan setelah Ya, menjadi suami dilakukan istri. setelah pernikahan. Iya, Ya, gitu. Jadi betul. Betul. ya, Ya, Wow. tapi kan gini, Hmm, itu kan kan iya, ke anak-anak. Kenapa sih hubungan itu harus dilakukan setelah pernikahan, hmm, gitu kan? hmm, Lalu kalau misalnya kita dengar cerita-cerita orang yang sungguh-sungguh ya, misionaris yang sungguh-sungguh itu mengajarkan kepada anaknya, pokoknya kalau lagi pacaran nggak boleh ciuman, gitu hmm, kan? Maksudnya ciuman bibir ya. Kenapa? Karena itu akan mengarah ke sana. hmm, Nah, itu sebenarnya udah melalui penelitian sih, gitu. hmm, Jadi ketika ada, kalau saya dengarnya dari misionaris ya, saya hmm, dengarnya dari misionaris yang mengajarkan kepada anaknya, pokoknya pacaran jangan boleh ciuman bibir, hmm, gitu. Kenapa? Karena itu udah mengarah ke sana. Itu ada penelitiannya. Jadi itu nggak sembarangan yang ngomong. Memang penelitiannya itu betul arahnya tuh bisa. Nah, hmm. yang seperti itu kan mesti kita jelasin kan ke si Ya, anak-anak. ya. Jadi kalau gitu pacaran lah, pacaran kan buat menikah. Hmm, Kalau menikahnya umur 25, ngapain pacaran di umur 15 tahun? Nah, logikanya kan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang juga main logika. Kalau kamu umur 25, kenapa umur 25? Ya kuliah selesai terusnya kerja. Kerja terusnya ada nabung terusnya gimana? Nah, terus kamu sekarang umur 15 mau pacaran buat apa 10 tahun? Nah, kan gitu kan. Nah, itu logika ya. Jadi kita ajak aja ngobrol-ngobrol. Jadi kamu umur 15, 17 pacaran itu buat apa? hmm, Gitu. Seperti itu. Jadi diskusi itu perlu. Diskusi. hmm, Dan apa yang di pacaran itu ngapain sih? Sebenarnya poinnya ini nih menarik ya kalau ngomongin soal pacaran. Karena sebenarnya banyak yang dibahas di situ. Misalnya hmm, visi kamu dalam hidupnya sama nggak visinya gitu. Terusnya hmm, kamu orangnya apa sih? Extrovert, saya introvert. Nah, kita bentrok terus nggak nih? Nah, kayak gitu ya. ya, Lalu mereka sebaiknya buat project gitu, lakukan pekerjaan bersama-sama. Nah, ketika mereka melakukan pekerjaan bersama-sama, itu suka bertengkar nggak? Nah, kalau bertengkar terusnya gampang berbaikan nggak? Atau susah banget berbaikannya? Jadi bertengkarnya gampang, berbaikannya susah. Gitu. Atau bertengkarnya susah, berbaikannya gampang. Nah, itu kan perlu dianalisa. Jadi sebenarnya ketika orang berteman dekat gitu ya, atau apa, itu sebenarnya yang dilakukan tuh banyak untuk saling kenal. Gitu ya. hmm, Tujuannya bagaimana? Atau misalnya bilang, oh kalau saya menikah ya, nih perempuan misalnya, saya hmm, menikah, saya masih mau tetap kerja loh ya, saya nggak mau di rumah aja. Nah, hmm, setuju nggak si orangnya, si cowok? hmm. Gitu-gitu kan? Tapi Iya. kalau umur masih SMP, SMA, apa udah bisa berpikir kayak gitu kan? Belum juga gitu ya. Nah, Iya. diskusi kayak gitu nanti akhirnya anaknya tahu, oh gitu, Iya. gitu kan. Jadi tahu dia akhirnya, ngerti gitu. Hmm, Terusnya misalnya pacaran beda agama, beda iman. hmm, Ya tanya aja konsekuensinya apa kira-kira kalau beda iman. Nah kan dia mesti mikir gitu. hmm, Nah jadi
nomor 7 itu yang paling penting lah kalau menurut saya. Nomor 7 paling penting. Jadi orang tua tuh punya waktu lah untuk ngobrol. Jadi jangan diburu-buru gitu. Karena cara berpikir orang tua sama orang tua udah punya pengalaman kan. Dan orang tua sudah melakukan kesalahan mungkin 100 kali. Sementara si anak belum melakukan apapun gitu lah. Maksudnya jangankan melakukan kesalahan, lakukan apapun belum gitu. Si orang tuanya udah melakukan kesalahan 100 kali gitu dan belajar dari kesalahan itu. Gitu. Jadi beda. Jadi orang tua tuh mesti sabar, mesti pelan, ngomong, coba ngertiin gitu. Ya di nomor 7 lah sebenarnya intinya. Inti dari semuanya ya. Iya. Dan yang itu, yang nomor 1 juga ya, doa tanpa henti itu sih pasti ya. Dari orang tua pasti doa tanpa henti untuk anak-anaknya. Ya betul ya, kehadiran itu karena ya itu kalau udah ya yang Om ceritakan berarti kan udah apa sudah selalu ngobrol gitu kan, apa-apa ngobrol jadi bisa ya itu betul jadi membuka apa pola pikir juga ya, jadi ya saling cerita gitu kan ya, dari anak juga mungkin ada pendapat tapi orang tua aja berarti harus ngedengerin dulu ya Om ya, bukan langsung maksudnya Iya. enggak gitu ya. Iya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan bukan gitu ya, justru ya didengerin dulu apa terus ya dijelasin ini nggak boleh karena begini, karena gitu ya. Atau bisa juga ini nggak boleh. Kenapa Pak? Kalau menurut kamu kenapa? Ah ya, Ya. betul. Kalau misalnya dia mikir kenapa ya bingung, kasih clue gitu ya, kasih petunjuk. Gitu. Supaya tujuannya apa? Nah misalnya gitu, clue-nya tujuannya apa? Betul. Jadi supaya mereka juga oh ya ini tuh kenapa ya gitu saya maksudnya saya pengen melakukan ini atau saya ingin makan ini atau saya ingin mendengarkan ini gitu ya. Ya tujuannya untuk apa gitu ya. Luar biasa. Anak tuh pinter kok sebenarnya. Anak Pinter itu ya kalau Om ya. oh pinter. Mereka tuh bisa kok menganalisis. Mereka jauh lebih baik gitu ya. Bahkan bisa lebih baik daripada yang kita bayangkan gitu. Malah mungkin lebih baik dari apa yang kita lakukan waktu kita masih muda. Ya. Kita masih muda sampai sekarang kan kita udah ini ya udah melakukan kesalahan banyak gitu ya. Nah, mungkin mereka nggak melakukan kesalahan yang kita lakukan. Karena apa? Karena mereka lebih baik dari kita dalam menganalisa. Itu kalau kita sebagai orang tua mengajarkan. Kita sebagai orang tua mengajarkan dengan sabar, penuh kasih, kayak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Gitu. Orang tua juga berarti harus mengikuti terus perkembangan zaman ya. Iya, supaya nggak pikun, supaya nggak demensia, supaya nggak ini ya harus mengikuti. Harus Dan orang tua itu nggak boleh menjauhkan diri dari dunia gitu ya. Jadi menjauhkan diri dari dunia janganlah, harus lihatlah dunia ini gimana gitu ya. Itu penyerang Ukraina, yang salah sopo sih gitu kan ya. Ya itu kalau ya carilah informasi gitu kan ya, jangan main ngejudge si ini atau apa gitu ya, belum tentu gitu ya, harus lihat juga, itu contoh ya, itu contoh. Wow, wah terima kasih nih Om Tante sudah menjelaskan cukup panjang dan lebar. Ya. Nggak kerasa nih udah cukup lama kita ngobrol-ngobrolnya. Nah ini buat sobat-sobat Impact Talk mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan dari apa yang kita obrolin nih hari ini. Ya, oke. Ya jadi kalau kesimpulan dan pesan sih ya 7 hal inilah ya. Nomor 1 itu ini untuk topik seks, obat-obatan dan rock and roll ya, untuk topik ini ya. 1, berdoa. Nah sebenarnya definisi berdoa tanpa henti kan buat setiap orang beda-beda, ya enggak? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Berdoa tanpa henti apa-apa gitu ya. Yang penting intinya adalah kita hidup dengan berdoa kepada Tuhan tentang anak kita. Yang kedua, pentingnya si orang tua dan si anak memiliki kebanggaan iman. Kebanggaan iman dari apa? Pertama dari iman keselamatan, gitu ya. Iman keselamatan kan unik ya. Kristen kan unik ya. Bukan manusia yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari manusia. Benar kan ya? Iya. Bukan manusia mati demi Tuhannya, tapi Tuhannya mati demi manusianya. Iya kan? Kan kalau yang lain-lain kan manusianya yang mati demi Tuhannya. Kalau ini kan Tuhannya mati demi manusianya. Unik. Nah, keunikan seperti itu yang kalau kita kasih tahu ke anak-anak jadi bangga.
mereka dengan imannya. Mm-mm. Misalnya bangga dengan Alkitab. Alkitab tuh sampai berapa ribu tahun ditulisnya oleh orang 40 gitu ya. Mm-mm. Ternyata kok topiknya satu nih. Nah, jadi itu perlu dipupuk. Sejarah kekristenan juga, bagaimana pengaruhnya kepada kebaikan moral suatu negara, gitu ya. Bagaimana pengaruhnya kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ada, dampaknya itu ada. Gitu ya. Walaupun ada juga dampaknya waktu itu gereja menghukum mati ilmuwan yang ngomongin tentang ini ya, tentang luar. Ada juga kesalahan itu, ya itu harus diceritain juga, nggak apa-apa. Tapi ya kita ceritanya harus semuanya. Gitu. Tapi intinya ada kebanggaan iman. Yang ketiga, mengajarkan pandangan yang benar mengenai seks. Itu apa sih? Dan semuanya ini didasarkan pada nilai-nilai kita. Mengajar mengenai berpacaran. Berpacaran itu tujuannya apa? Sebaiknya umur berapa? Gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Apa yang dibicarakan? Gitu. Apa yang harus dicapai saat berpacaran itu? Lalu yang kelima, mengajarkan pandangan yang benar mengenai obat-obatan terlarang. Tapi nggak usah fokus kepada ekstasi, sabu-sabu, narkotik, heroin. Nggak usah itu. Omongin gula, gitu ya. Omongin juga tentang gorengan, ya. Omongin juga tentang bayam yang umurnya udah 12 jam, gitu ya. Omongin juga tentang lemak B2 dicampur dengan duren sama dicampur sama kopi. Gitu ya. Jadi makan duren bareng saksang sama pandang bareng kopi gitu ya. Nah, itu apa itu ya? Jadi apa rasanya? Nggak tahu sih. Tapi itu kira-kira racikan itu jadi apa gitu ya. Apa enggak itu. Nah, itu perlu dibicarakan juga sih. Jadi nggak usah yang mana yang deket-deket sama kita juga perlu dibicarakan. Jadi semua dibicarakan. Karena kan intinya kan narkoba itu juga kan tentang kesehatan juga. Lalu mengajarkan pandangan yang benar mengenai musik rock and roll. Ya itu didiskusin aja musik rock and roll. Kita juga diskusin musik himne gereja. Lalu kita juga diskusin juga kalau perlu misalnya musik nasionalisme misalnya. Apa sih bedanya? Enggak sih? Ya itu diskusin aja coba gitu. Kalau memang mau diskusin ya. Kalau menganggap poin musik itu penting ya diskusin. Kalau nggak penting ya udah yang lain aja. Karena topik kan masih banyak yang lain. Nah, yang nomor 7 yang paling penting itu adalah pentingnya orang tua selalu hadir, gitu ya, dalam membesarkan anak. Hadirnya dalam apa? Memberikan kasih, memberikan penghargaan, menganggap bahwa mereka itu penting, sampai mereka merasa bahwa mereka memang dianggap penting oleh orang tuanya, gitu. Memberi mereka perhatian yang tulus, memberi waktu, memberi telinga, memberi hati. Tapi itu jangan cuma teori ya. Nah, gestur yang seperti tadi itu, entah kita lagi baca koran, entah nonton TV, entah kita lagi main HP, sebagai orang tua, kalau anaknya ngomong, ya coba aja HP-nya dimatiin, terusnya taruh, terusnya ngomong. Dan sebenarnya itu jangan diterapkan cuma kepada anak. Suami terapkan itu juga kepada istri, gitu ya. Istri terapkan juga kepada suami. Nah, terusnya kita juga harus menerapkan itu juga kepada teman, gitu. Jadi kalau misalnya ada teman di gereja, gitu ya, atau teman dimanapun tempat kerja, gitu ya, kita lagi gini, terusnya dia ngajak ngomong, ya udah kita matiin dulu. Oh iya, ada apa ya? Jadi itu seperti kebiasaan, tapi tidak dieksklusifkan hanya kepada si A atau si B atau hanya kepada anak aja atau kepada enggak, ke semua orang. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan yang nyatu ke kita. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya nggak mau diganggu, tapi lagi mau lihat HP penting, ya kita menyingkir tempat yang jauh, yang nggak bisa dicari orang. Nah, baru aman tuh melihat HP-nya. Karena kan itu penting gitu kan ya. Misalnya kita lagi yang penting gitu ya, pakai HP nggak mau diganggu, ya udah pergilah menyingkir kemana kayak gitu. Gitu. Tapi gestur itu penting. Gestur seperti itu tuh ke anak-anak kerasa banget. Ke pasangan kerasa, ke teman sekerja juga kerasa. Jadi itu kerasa. Itu salah satu contoh ya, contoh gestur. Oke. Udah gitu aja. Dari Tante ada tambahan, Tante? Lengkapnya tadi. Udah lengkap. Sudah lengkap semuanya ya. Waduh, oke, sekali lagi thank you nih Om dan Tante sudah bisa ngobrol-ngobrol di siang hari ini.
Thank you untuk semua penjelasannya. Kalau Sobat Impact Talk tadi mungkin mengikutinya terlambat, bisa diputar ulang ya videonya. Dan tadi juga kalau Iho sebutin di bulan lalu juga kita ada membahas tentang pendidikan seks pada anak, remaja, dan juga tentang apa yang boleh dan tidak boleh di minggu lalu itu pembahasan anak-anak muda. Dan hari ini dilengkapi ini dari sisi orang tua juga, bagaimana kita juga ya bersama-sama ya dengan anak-anak ya orang tua hadir untuk anak-anak gitu dalam setiap kehidupannya. Dan untuk hari ini Impact Talk sampai di sini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Impact Talk di hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Saya Debbie host pamit. Saya Saya Ray. Siwi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.